Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membongkar rahasia panen ikan gurami sistem bioflok di kolam beton ya teman-teman ya. Oke, ini mau saya bongkar dulu rahasianya. Sebelum airnya terkuras habis, ini kita bersihkan dulu dinding-dinding kolamnya ya. Ini rahasia yang harus dilakukan karena mumpung masih ada airnya ya. Karena ini kan kita panen ya. Jadi kita bersihkan dulu perlahan dinding kolamnya, di kolam betonnya ini. Karena kan sayang kalau pakai air yang baru untuk membersihkan dinding kolamnya. Jadi setelah kita bersihkan baru ini sudah bersih ya. Sudah bersih. Ikannya pun mulai kelihatan, air mulai habis ya teman-teman ya. Oke. Ini kita panen lagi ya di kolam beton ukuran 3,5 meter kali 4 meter ya teman-teman ya. Ini kita tebar sangat padat sekitar 700 ekor ya. Sekitar 700 ekor. Jadi ini kita panen terus ya teman-teman ya. Karena kolam beton kita ada 10 kolam, jadi tiap bulan ini video panen kolam beton terus ya. Untuk ukurannya ini sekilo 2 ekor dan sekilo 3 ekor ya. Oke, rahasia-rahasianya dalam budidaya gurami di kolam beton itu nggak beda jauh ya dengan perlakuan yang kita lakukan di kolam terpal ya. Itu tidak beda jauh karena pengaplikasian sistemnya itu sama ya. Kita menggunakan garam ya. Kalau untuk lebar kolam 3 meter kali 4 meter ini, itu kita berikan garamnya itu sebanyak 4 genggam atau untuk timbangannya itu sekitar 8 on ya teman-teman ya. 8 on ya, dia nggak sampai 1 kilo untuk garamnya kita berikan tahap awalnya. Kita berikan garam sebanyak 8 on, lalu kita berikan probiotik itu sebanyak 4 tutup botol ya. Lebih banyak ya teman-teman ya, nggak 3 tutup. Karena di kolam terpal yang diameter 3 itu hanya 3 tutup ya. Ini di kolam beton ukuran 3 kali 4 itu 4 tutup botol. Lalu molasenya pun 4 tutup botol ya. Lalu di kolam beton ini cenderung gimana ya? Untuk sistem airnya itu ya sedikit seperti ada resapan ya, resapan di beton itu ya. Jadi pH-nya itu cenderung lebih rendah ya teman-teman. Jadi ini kita tambahkan kapur dolomit itu sebanyak setengah kilo ya teman-teman ya. Jadi untuk takarannya tadi ya, garam 8 on ya, nggak sampai 1 kilo. Probiotik E4 itu kita berikan 4 tutup botol. Lalu molase atau limbah gula itu 4 tutup botol. Lalu kita berikan kapur dolomitnya untuk menaikkan pH itu setengah kilo ya. Hanya setengah kilo aja kita sebar di kolam kita. Perlakuannya beda dengan di kolam ikan kolam terpal. Bedanya hanya di kapur dolomitnya saja. Karena kalau di kolam terpal mungkin beda lokasinya ya teman-teman ya, beda titik airnya karena ini kan di sumur bor yang di sebelah rumah, lalu yang di kolam terpal kan memang yang di yang di kebun ya kolam terpalnya. Jadi mungkin pH yang di dekat rumah ini ya itu cenderung rendah pH-nya. Jadi kita tambahkan kapur dolomit ya teman-teman. Kalau untuk yang di kolam terpal itu tidak kita tambahkan kapur dolomit. Itulah perbedaannya karena pH-nya sudah stabil. Makanya teman-teman kalau mau budidaya ikan gurami atau ikan air tawar lainnya itu harus memiliki pH air, pH meter, agar kita tahu kualitas air kita itu layak nggak untuk ikan ini hidup. Nah, itu sebenarnya kuncinya ya. Karena kalau kita sudah tahu kadar kualitas air kita sudah di titik yang aman. Udah aman nih ikan kita kan gitu. Apalagi kita lihat juga dengan penunjangan proses makan dia, progres makannya itu bagus. Nah, ya udah. Berarti sudah tidak ada yang perlu kita lakukan perlakuan di kolam kita itu. Tapi kalau kita lihat pH-nya rendah lalu progres makannya menurun ya atau tidak lahap seperti biasanya, itu baru kita lakukan perlakuan. Jadi
pH meter itu sangat membantu kita dalam budidaya ikan air tawar, mau gurami, lele, nila ya teman-teman ya. Yang terutama itu ikan-ikan yang membutuhkan kadar oksigen yang cukup, seperti ikan gurami ya. Ikan gurami ini harus cukup kadar oksigennya. Lalu ikan nila dan ikan mas. Kalau ikan lele tidak begitu memikirkan pH, karena di lumpur saja pun dia bisa hidup. Nah, jadi itulah saran dari saya ya, rahasia-rahasia kita itu kita beritahukan kepada teman-teman agar lebih mudah lagi teman-teman dalam memulai usahanya. Yang utama itu pH meter ya. Lalu perawatan air itu perlu teman-teman, perawatan air. Terkadang gini, penurunan pH itu yang sedikit itu tidak kita perhatikan ya. Misalkan pH-nya di angka 7,5 ya teman-teman ya. pH di angka 7,5. Lalu 2 minggu ke depan kita cek lagi pH-nya di angka 7 ya. pH-nya di angka 7. Berarti kan sudah ada penurunan pH. Itu lebih bagusnya lagi, itu dipastikan ada curah hujan ya atau panas yang sangat terik ya. Ya teman-teman ya. Itu kalau sudah ada penurunan pH seperti itu atau kenaikan pH, itu perlu kita lakukan perawatan agar ikan ini tidak terlanjur terkena penyakit. Karena kan pH airnya sudah nggak stabil, dia sudah naik turun. Nah, jadi perawatan yang harus dilakukan itu buang air dasarnya itu sebanyak 1 jengkal ya. 1 jengkal aja, 1 jengkal tangan kita buang airnya sampai 1 jengkal. Setelah itu kita isi lagi dengan air yang baru ya teman-teman ya. Lalu kita berikan garam ya, kita berikan garam itu sebanyak setengah kilo ya, kita sebanyak setengah kilo. Tergantung ukuran kolam lah. Kalau ukuran kolam kita sebesar 3 meter kali 3 meter itu masih bisa kita berikan setengah kilo. Atau 3 meter kali 4 meter itu masih bisa setengah kilo ya. Untuk takaran tidak begitu harus pas-pas kali ya teman-teman ya. Karena kan memang garam ini untuk menetralkan saja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Setelah diberikan garam, itu 1 minggu kemudian bisa dipastikan airnya itu sudah stabil. Kalau air sudah stabil, kita sudah di titik aman. Tinggal kita memberikan pakan aja ya. Pagi sore. Jadi ya tinggal merawat seperti itu aja lah. Jadi nggak ribet-ribet sebenarnya budidaya gurami ini. Oke. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.